persatu Pak, yang terkait kebijakan. Mungkin dari saya yang bertanya ya Pak ya. Ya, boleh. Saya yang bertanya nanti kalau memang itu terkait dengan kebijakan nanti Pak Rudi untuk menjawab, mohon untuk jawab. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang pertama, bagaimana kebijakan seandainya pendaftaran asesmen nasional dari madrasah belum selesai, sedangkan ada deadline dari Dinas Pendidikan terkait pendataan asesmen nasional. Nah, itu seperti apa tuh Mas? Pak Dodi, maaf. Ya, baik. Ya, terima kasih Pak Razi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman champion yang saya hormati dari Kantor Wilayah Kementerian Agama seluruh Indonesia yang sudah hadir melalui Zoom, dan teman-teman dari EMIS dari bagian data sistemasi dan humas, dan tak lupa teman-teman dari operator madrasah di seluruh Indonesia yang simak melalui live streaming YouTube ini. Baik, ya, terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan kebijakan, insya Allah mudah-mudahan bisa kita tanggapi, mudah-mudahan tidak di luar dari tangan dan juga kemampuan saya untuk bisa menanggapi ya. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Razi satu pertanyaan terkait dengan asesmen nasional. Jadi memang saat ini kondisi aliran data dari EMIS 40 ke Pusdatin dan kemudian Pusdatin ke Pusmenjar itu mungkin sudah mulai mengalir, sudah mulai berjalan, datanya sudah masuk ke BioAN. Hanya memang masih ada beberapa permasalahan, beberapa problem terkait dengan kelengkapan data yang terbaca di aplikasi BioAN itu belum utuh, ya, artinya dari sisi mungkin jumlah siswanya mungkin masih ada yang lengkap, kemudian juga terkait dengan atribut-atribut data yang seharusnya itu bisa masuk ke BioAN tapi masih belum muncul atau belum valid, ya. Ini memang menjadi kendala yang saat ini sedang kita upayakan untuk bisa segera teratasi, ya. Nah, terutama untuk untuk BioAN tingkat aliyah, memang belum tersedianya fitur setting rombel, ya, termasuk jurusan, ini menjadi problem yang juga cukup mengganggu, ya, sehingga para operator madrasah yang sudah sangat bersemangat untuk bisa melengkapi data atau memperbaiki data terkait dengan asesmen ini, khususnya yang terkait dengan rombel dan jurusan, ternyata masih belum bisa. Nah, ini saat ini sedang kita upayakan. Saya sudah berkoordinasi terus dengan tim, dan memang ini sudah sangat mendesak dan urgent. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama lagi ini akan dicoba, sore ini atau malam ini akan kita naikkan. Mudah-mudahan pada saat di testing oleh tim QA, tim quality assurance, tidak ada lagi bugs, tidak ada lagi problem, sehingga malam nanti kita naikkan ke production, dan besok pagi mudah-mudahan sudah bisa rilis. Ini harapan kita semua tentu, ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala-kendala lagi, ya, terkait dengan bugs atau error. Nah, tadi pagi saya sudah konfirmasi, ternyata masih dicoba, masih ada beberapa kendala atau error yang atau bugs yang ditemukan, sehingga perlu perbaikan lagi dari sisi fiturnya. Nah, kemudian terkait dengan kebijakan dinas ataupun Kemdikbud, ya, bagaimana kalau misalnya pada saat misalnya dinas ataupun Kemdikbud itu melakukan penutupan akses ke penarikan data di BioAN-nya, kemudian kita belum siap, ya tentu kita akan terus berkoordinasi, ya. Kami di tingkat pusat pun akan terus berkoordinasi dengan Pusdatin dan khususnya Pusmenjar, supaya batas waktu sinkronisasi data dari EMIS ke Pusdatin dan Pusdatin ke Pusmenjar ini bisa ada toleransi ataupun perpanjangan, supaya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan, ya, terutama di sisi lembaga-lembaga kita, madrasah kita yang
seharusnya bisa mengikuti asesmen nasional. Pada akhirnya jangan sampai tidak bisa ikut hanya karena masalah data. Yang mudah-mudahan kita masih terus bernegosiasi ataupun berkoordinasi dengan pihak Pusmenjar untuk bisa memberikan ya dispensasi atau toleransi ya terkait dengan waktu ini, karena memang kita sampaikan kita masih dalam proses pembenahan dan penyiapan untuk aplikasi MIS 4.0-nya. Nah, tapi terkait dengan nanti kebijakan di dinas masing-masing juga mohon teman-teman di Kanwil juga tetap berkoordinasi ya. Jadi kita secara paralel kami di pusat koordinasi dengan Kemdikbud pusat, dalam hal ini Pusdatin dan Pusmenjar. Pusdatin terkait dengan aliran datanya karena mau tidak mau memang kesepakatan kita data kita itu harus mampir dulu di Pusdatin ya. Data kita dari MIS dialirkan dulu ke atau ditarik dulu oleh Pusdatin, kemudian oleh Pusdatin di filter, disortir dan lain sebagainya sehingga nanti bisa masuk ke PD.data dan dari PD.data ditarik ke aplikasi BioAN-nya Pusmenjar. Jadi seperti itu mekanismenya. Nah, jadi kami tentu dari sisi aliran data harus memastikan bahwa data MIS yang kita kelola ini ya dengan ya tentu plus minusnya ya kita alirkan semaksimal mungkin ke Pusdatin. Kemudian nanti terkait dengan waktu, dengan time limitnya untuk bisa disinkronkan dengan BioAN yang seharusnya memang tanggal 30 Juni kemarin itu terakhir untuk jenjang MTS dan MA, nanti akan kita coba terus koordinasikan. Intinya sih memang kuncinya itu di kesiapan fitur di MIS 4.0-nya ini Pak Razi ya. Karena kalau segetol apapun kita, semaksimal apapun kita negosiasi dengan Pusmenjar atau dengan Kemdikbud, kalau dari sisi pelengkapan data, fitur untuk melengkapi data, memperbaiki data di sisi MIS 4.0-nya itu belum tersedia, memang akan sulit ya. Sedangkan kita sudah sepakat secara internal kami di MIS, kami di bagian data sistemasi dan humas sudah sepakat bahwa tidak ada lagi jalur untuk updating dari aplikasi lain. Sebetulnya kita bisa saja menyiapkan dari fitur yang lain gitu ya, modul yang lain, tapi kan itu tidak bijak juga kita membuka lagi lubang-lubang yang akhirnya bisa membuat data ini semakin mungkin membingungkan bagi teman-teman operator di bawah ya. Jadi seperti itu Pak Razi, intinya kita tetap berkoordinasi untuk bisa meminta perpanjangan waktu ke pihak Pusmenjar karena kan kebijakannya secara nasional di Pusmenjar terkait waktu ini. Nah, tapi nanti mungkin kami juga akan berkoordinasi terus dengan tim teknis pengembang gitu bahwa fitur ini harus segera rilis. Kalau memang bisa itu nanti malam dinaikkan, kemudian besok sudah bisa diakses oleh seluruh operator madrasah di seluruh Indonesia. Seperti itu Pak Razi. Oke, baik Pak Rudi, terima kasih Pak Rudi. Iya, mohon untuk sekali lagi saya ingatkan ya, untuk para user champion yang belum merubah format penamaannya, mohon untuk merubah format penamaannya menjadi UC strip nama strip provinsi masing-masing ya, karena nanti kita akan panggilkan satu persatu apabila ingin bertanya, dan kita juga bisa tahu itu dari provinsi mana. Seperti itu. Oke. Untuk selanjutnya Pak Rodi, pertanyaan selanjutnya Pak Rodi, dalam persetujuan harus melalui beberapa tahapan. Apakah tidak bisa langsung dari operator madrasah saja? Bagaimana itu Pak Rodi? Ya, memang ada perubahan yang cukup mendasar ya terkait dengan otorisasi untuk melakukan updating data. Memang secara teknis yang selama ini dilakukan di MIS sebelumnya itu kan memang dari sisi teknis dan juga pertanggungjawaban seolah-olah semua tanggung jawab terkait dengan data dari setiap madrasah ini menjadi tanggung jawab operator gitu ya. Nah, ini memang secara rantai aliran data itu lebih simpel, lebih sederhana dan mungkin lebih mudah bagi operator. Tapi sesungguhnya kalau
teman-teman operator itu menyadari, itu tanggung jawab itu sangat besar ada di pundak operator kalau kita melakukan seperti yang selama ini dilakukan gitu. Hanya operator yang menginput, kemudian konfirmasi langsung masuk ke server pusat misalnya. Artinya tanggung jawab semua ada di operator madrasah. Nah, apakah memang ingin seperti itu? Nah, sedangkan dari sisi tata kelola satuan pendidikan atau lembaga pendidikan itu sebenarnya penanggung jawab itu adalah kepala ya, pimpinan lembaganya, pimpinan madrasahnya, dalam hal ini kepala madrasah. Nah, kita ingin membagi kewenangan itu bahwa yang melakukan input ataupun updating data itu operator, tapi dari sisi tanggung jawab secara material dan imaterialnya itu adalah tanggung jawab dari kepala madrasah. Jadi kepala madrasah jangan hanya sekedar menyerahkan tanggung jawab ke operator. Jadi kalau ada apa-apa ya operatornya selalu disalahkan, padahal sesungguhnya secara kelembagaan apapun yang dilakukan oleh unsur-unsur di dalam satu satuan pendidikan atau madrasah itu adalah jadi tanggung jawab kepala madrasah. Makanya dalam proses pendataan ini pun dari hasil asesmen yang dilakukan sebelumnya di tahun 2019 dan 2020 itu kita yang menyetujui lah usulan dari pihak yang melakukan asesmen bahwa harus ada akun lain gitu ya. Artinya dari sisi kewenangan itu yang ada di atas operator, dalam hal ini kepala madrasah yang diberikan akses untuk bisa melakukan approval. Ya memang ini akan di satu sisi akan memperlama gitu ya proses birokrasi dan lain sebagainya. Tapi itulah yang menurut hemat kami itu justru akan melindungi para operator gitu. Kalau ada apa-apa tuh tidak hanya diserahkan tanggung jawab sepenuhnya gitu oleh pihak-pihak yang memang nanti akan menjadi pengguna data kita. Karena ada level yang seharusnya memang menjadi yang bertanggung jawab itu yang juga diberikan kewenangan untuk melakukan approval itu. Gitu ya. Jadi seperti itu Pak Razi. Kita ingin melindungi operator sesungguhnya. Kalau memang disadari oleh teman-teman operator, itu sesungguhnya kita ingin supaya ada pihak yang bertanggung jawab dalam ini kepala madrasah terkait dengan apapun yang diinputkan, yaitu nanti tanggung jawabnya ada di kepala madrasah. Seperti itu Pak. Ya, berarti lebih berjenjang ya approval-nya ya Pak ya. Betul. Iya, jadi melalui beberapa tahapan untuk mengurangi titik kesalahan juga dari operator madrasah yang nantinya takutnya bisa menjadi pusat kesalahannya di operator madrasah ya. Ya, betul. Jadi bisa ada pengecekan berlanjut. Ya, ada controllingnya. Oke Pak Dodi, terima kasih. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Pak Dodi, ya. Apakah EMIS 4.0 ini ke depannya akan ada sistem buka tutup seperti EMIS sebelumnya Pak? Ya kalau untuk satu periode pendataan pasti kita akan ada masa di mana kita akan tutup aplikasinya ya, karena untuk persiapan di pendataan berikutnya. Tapi selama dalam satu ada pendataan, misalnya dalam satu semester dalam hal ini itu kita berkomitmen tidak ada sistem buka tutup kecuali kalau memang harus ada dilakukan maintenance ya terkait entah itu aplikasi ataupun database. Itu kan memang menjadi suatu hal yang yang lumrah ya dalam satu implementasi satu aplikasi, ada masa di mana mungkin dalam beberapa waktu gitu, entah berapa jam ataupun mungkin sehari itu dilakukan proses maintenance. Tapi kalau terkait dengan yang mungkin yang dikhawatirkan atau yang ditanyakan oleh penanya ini buka tutup artinya di tengah-tengah mungkin ada jeda agak panjang gitu ya ditutup kemudian nanti dibuka lagi. Nah itu tidak, dan terkait dengan data yang dinamis seperti misalnya proses mutasi itu baik itu siswa maupun guru itu bisa dilakukan sepanjang periode semester pendataan di satu semester itu masih dibuka gitu. Misalnya untuk semester ganjil harapan kita semester ganjil akan dibuka di bulan Juli, entah itu di minggu keberapa gitu ya, mudah-mudahan tidak ada aral melintang sehingga yang bisa menyebabkan mundurnya lagi dari target yang seharusnya. Kita harapkan di Juli itu dibuka, kemudian nanti berakhir katakanlah di Desember. Nah selama dari Juli sampai Desember itu kita akan terus buka aplikasi untuk proses updating data. Nah tapi memang karena memang kebutuhan
mungkin ada tanggal-tanggal di mana data emis itu akan di cut off, datanya di freeze dulu, diambil, ditarik untuk beberapa keperluan. Misalnya stakeholder terkait dengan BOS itu memerlukan data per tanggal 30 September misalnya. Nanti akan kita freeze datanya, akan kita cut off per tanggal 30 September untuk ditarik. Kemudian besoknya tanggal 1 Oktober itu operator madrasah bisa melakukan updating data lagi. Gitu. Jadi buka tutupnya mungkin akan ada, cuma ya lebih ke kebutuhan ya tadi maintenance itu terkait database maupun juga aplikasi, kemudian juga untuk cut off tadi. Karena kan kalau misalnya tidak ditutup dulu aplikasinya, datanya akan bergerak terus. Mungkin akan ditutup beberapa jam untuk proses penarikan data untuk keperluan ya tertentu ya, kebutuhan stakeholder ya, entah itu terkait dengan program BOS ataupun program-program yang lainnya. Seperti itu, Pak. Ya, jadi memang lebih ke arah situasional ya, Pak ya? Ya, betul, situasional. Ya, penutupannya ke arah situasional ketika ada memang keputusan yang harus diambil untuk penutupan, maka emis akan ditutup untuk sementara, dan kemudian akan diinformasikan kembali untuk emis bisa dibuka dan digunakan kembali. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Saya ingatkan kembali juga kepada seluruh peserta yang join di sini untuk mencatat pertanyaan yang ingin ditanyakan seputar tentang kebijakan emis, yang nantinya ketika pertanyaan dari saya dan jawaban yang diberikan oleh Pak Dodi itu sudah selesai dan waktu yang kita berikan untuk bertanya sudah dimulai, para peserta bisa raise hand terlebih dahulu untuk bertanya seputar kebijakan emis. Jadi untuk sekarang bisa dicatat terlebih dahulu untuk pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan. Dan apabila pertanyaan itu sudah ditanyakan sebelumnya dan dijawab oleh Pak Dodi, mohon untuk tidak ditanyakan kembali. Seperti itu. Oke Pak Dodi, selanjutnya saya bacakan pertanyaan selanjutnya Pak ya. Ya Pak. Oke. Berkaitan dengan BSM melalui kartu PKH, KKS, dan sebagainya, ada beberapa pertanyaan nih Pak. Nomor 1, apakah penerima harus memiliki kartu tersebut, sedangkan banyak siswa yang sangat tidak mampu tidak memiliki kartu tersebut? Itu bagaimana tuh Pak? Ya terkait dengan ini PIP ya, bukan BSM ya. Sekarang programnya kan bukan BSM lagi, dulu kan memang bantuan siswa miskin, sekarang program Indonesia Pintar. Ya terkait dengan program Indonesia Pintar ini berdasarkan ketentuan siswa calon penerima PIP ini yang diutamakan atau yang diprioritaskan untuk mendapatkan bantuan program Indonesia Pintar ini adalah memang siswa-siswa yang secara secara data itu tercatat di DTKS Kemensos, data terpadu kesejahteraan sosial, kalau nggak salah DTKS ya. Itu adalah data yang memuat penduduk-penduduk yang kurang mampu ya, katakanlah gitu 40% ke bawah tingkat ekonominya. Jadi memang tentu itu yang menjadi populasi dari penduduk yang ada di DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosialnya adalah keluarga-keluarga yang memiliki atau yang tergabung dalam program PKH, kemudian dia memiliki KPS, KKS, kartu kesejahteraan sosial, kemudian juga siswanya sudah punya KIP. Jadi memang secara ketentuan ataupun persyaratan yang diutamakan itu adalah yang sudah memiliki salah satu atau tiga-tiganya ya, entah itu KIP-nya, Kartu Indonesia Pintarnya, kemudian KKS-nya ataupun PKH-nya. Ya. Itu menjadi salah satu syarat lah, Nah, kalaupun memang ada siswa yang tidak memiliki kartu-kartu tadi ya, untuk PKH atau KKS ataupun KIP, sebetulnya masih dimungkinkan untuk
bisa diusulkan menerima bantuan Indonesia Pintar ini, program Indonesia Pintar ini sejauh kuota alokasi itu KIP-nya anggaran untuk program PIP ini masih tersedia. Jadinya artinya setelah yang prioritas itu dipenuhi semua, yang datanya padan dengan DTKS dari EMIS dengan DTKS kan di-matchingkan dulu, dipadankan dulu. Kalau misalnya contoh kuotanya 100 gitu ya, ternyata yang matchingnya 90, berarti masih ada 10 nih sisa kuota. Nah, itu akan dibuka kesempatan untuk madrasah-madrasah mengusulkan siswa yang di madrasah itu yang dianggap atau bukan dianggap dan yang memang dia tidak mampu untuk bisa mendapatkan bantuan program Indonesia Pintar ini. Jadi memang sangat tergantung dengan sisa anggaran setelah kita penuhi dulu yang prioritas-prioritas tadi, yang punya KIP, yang punya PKH, yang punya KKS itu. Baru kalau ada sisa, kita akan florkan, kita akan berikan kesempatan pada madrasah untuk bisa mengusulkan siswa yang memang katakanlah tidak mampu untuk bisa mendapatkan bantuan ini dengan mekanisme form usulan madrasah. Tapi memang ada syaratnya harus melampirkan atau mengirimkan SKTM, surat keterangan tidak mampu. Jadi tetap harus ada dokumen yang harus ditunjukkan, dikirimkan sebagai tanda atau sebagai bukti bahwa siswa ini memang termasuk dalam kategori tidak mampu. Seperti itu, Pak. Oke, baik, Pak. Oke, Pak. Kalau dari saya pertanyaannya mungkin bagaimana caranya operator madrasah ini bisa tahu bahwa masih ada slot ketika masih ada budget yang bisa dipakai untuk siswa-siswa yang tidak mampu ini, Pak. Itu apakah ini akan diinfokan ataukah memang harus ditanyakan terlebih dahulu atau seperti apa tuh Pak mekanismenya, Pak? Ya, dari pengalaman yang tahun-tahun sebelumnya memang yang menjadi penanggung jawab pengelolaan program Indonesia Pintar ini adalah di Subdit Kesiswaan Direktorat KSKK. Jadi nanti Direktorat KSKK yang akan, karena mereka yang akan mengelola program ini dari mulai mereka mendapatkan data dari EMIS, ya kan, kita sediakan datanya data populasi siswa EMIS untuk dipadankan dengan Kemensos dengan DTKS, mereka yang akan berkoordinasi dengan Kemensos, pihak Subdit Kesiswaan tadi. Nanti hasil dari pemadanan tadi kan diserahkan lagi ke Subdit Kesiswaan untuk diolah sampai dengan ditetapkan menjadi SK. Nah, mereka yang tahu nanti anggarannya berapa, karena anggaran pun ada di mereka, kan ada di Subdit Kesiswaan. Kemudian yang di SK-kan sekian, nanti anggarannya sisanya berapa nih? Nanti mereka yang akan mengumumkan atau menginformasikan ke Kanwil untuk meminta Kanwil mengedarkan informasi sampai dengan satuan pendidikan atau sampai dengan madrasah bahwa madrasah diberi kesempatan untuk melakukan pengusulan dengan mekanisme tertentu. Nanti biasanya juga usulannya itu melalui fitur atau masih bisa diberikan pada madrasah ya terkait dengan tadi anggarannya budgetnya masih tersedia gitu dengan setelah kita diberikan kepada yang prioritas tadi. Kalau memang ada sisa itu akan diberikan kesempatan. Nanti ada surat edaran biasanya, Pak. Oke, baik. Berarti ada surat edaran ke Kanwil ya, Pak ya? Ya, betul. Oke, baik. Untuk seluruh user champion, apakah sudah cukup jelas terkait dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya? Sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah sudah cukup jelas? Jelas ya? Oke, baik. Pak, masih di pertanyaan yang terkait dengan tadi ya, BSM atau PKH kartu tadi ya, kartu yang tadi. Nah, pertanyaan kedua, di daerah kami di Banyumas, Jawa Tengah, banyak anak yang tidak mempunyai KIP. Kalau melihat sekolah lain di bawah Kemendikbud di bulan Juni 2021 baru saja menerima kartu KIP. Nah, sehingga banyak anak yang menerima BSM tersebut gitu. Nah, itu apakah menjadi pembanding bagi orang tua dengan sekolah lain, Pak? Seperti itu. Apakah
seperti itu atau memang sesuai dengan mekanisme yang tadi, Pak? Ya memang kondisinya mungkin ya ada perbedaan antara program Indonesia Pintar yang ada di Kemenak dengan yang ada di Kemdikbud atau di dinas ya. Ya ini berdasarkan diskusi-diskusi yang pernah saya ikuti gitu ya. Memang secara anggaran Indonesia untuk membiayai atau mendanai program Indonesia Pintar di Kementerian Agama ini masih sangat terbatas ya. Jadi dari total populasi siswa katakanlah 10, untuk yang tingkat MIMTS MA ya, untuk MIMTS MA itu sekitar hampir 9 juta siswa, itu alokasi untuk PIP-nya itu hanya 2 juta. Jadi hanya berapa persennya ya? 2 juta terhadap 9 juta itu sekitar 22% mungkin ya. Jadi kemampuan kita untuk bisa memberikan bantuan PIP itu katakanlah kalaupun memang populasi 9 juta siswa madrasah ini katakanlah semuanya kurang mampu gitu ya, berarti hanya sekitar 21 atau 22%. Ya. Sedangkan di Kemdikbud karena memang secara anggaran mereka jauh lebih besar, sehingga kalau di persentase bisa jadi anggaran untuk mendanai program Indonesia Pintar di Kemdikbud itu mungkin lebih dari 21%. Jadi dari sisi kelonggaran untuk bisa memberikan bantuan ini ke seluruh siswa itu masih dimungkinkan. Bisa jadi ya ini memang seringkali terdengar gitu. Jadi dari pihak siswa madrasah ataupun pengelola madrasah itu dalam tanda kutip iri ya, atau melihat dari teman-teman di sekolah di bawah Dikbud itu, di bawah dinas itu sepertinya tidak ada kriteria atau persyaratan apapun, siapapun bisa diberikan karena memang tadi anggarannya sangat mungkin lebih besar dibanding sangat besar ya Pak ya. Kita harus mensortir dulu, kita harus memfilter dulu, tidak semua bisa kita berikan. Memang itu yang jadi problem secara ini anggaran di sisi Kementerian Agama Pak, seperti itu. Iya, baik. Sudah cukup jelas saya rasa jawabannya. Karena memang terkait anggaran yang diturunkan oleh negara ke Kementerian Kemendikbud dan juga ke Kemenak itu mungkin jumlahnya berbeda. Jadi mungkin kedepannya akan coba diusulkan dengan adanya pendataan yang memang sudah rapi ya Pak dari MI sendiri ya Pak ya. Iya, seperti itu. Nah, Pak, pertanyaan selanjutnya. Apakah bisa dibuatkan SK untuk kesejahteraan operator madrasah EMIS karena sebagian memang ada insentif khusus, sebagian tidak ada. Jika ada SK dari pusat, maka kesejahteraan bisa merata, Pak. Terima kasih. Nah, itu seperti apa tuh, Pak? Ya, ini memang problem terkait dengan kesejahteraan operator ini sudah cukup lama mengemuka ya. Artinya memang kami pahami juga bahwa tugas operator ini tidak ringan gitu ya, sangat berat. Sedangkan mungkin ya perhatian dari pihak-pihak yang terkait ya, baik itu dari sisi internal madrasahnya sampai dengan mungkin di Kementerian Agama, baik kabupaten, provinsi maupun pusat, mungkin belum bisa menyentuh ke mereka gitu ya. Ya, itu terkait dengan keterbatasan anggaran maupun juga keterbatasan dari sisi regulasi. Nah, terkait dengan itu memang kita sudah menyampaikan juga ke pengelola unit pengelola BOS dalam hal ini subdit kelembagaan untuk bisa bagaimana caranya setiap madrasah itu dalam hal ini pimpinannya kepala madrasah memiliki kebijakan yang sama untuk bisa mengapresiasi operator-operator yang sudah sangat banyak berperan ya dalam kemajuan lembaga di masing-masing gitu ya. Nah, dan itu sudah disetujui katakanlah seperti itu oleh Pak Fakih selaku Kasubdit Kelembagaan untuk bisa secara eksplisit dimunculkan ya terkait insentif untuk operator emis ini yang mudah-mudahan saya belum tahu sejauh mana realnya gitu di dalam Juknis BOS tahun depan itu usulan ini terakomodir, tapi secara verbal sih Pak Fakih mengiyakan, menyetujui ya akan dimasukkan ya, mudah-mudahan
apa namanya ya seperti itu. Dan di sini juga ada Bufia ini dari Sulsel yang menjadi tim inti dari apa namanya ya yang membantu juga di teman-teman di subdit kelembagaan ini. Mungkin nanti ada informasi karena saya memang secara ini belum lihat nih draft juknisnya seperti apa. Nah kalau seperti itu nanti kan ya SK pun kalau memang diperlukan kita akan lakukan, akan siapkan gitu ya SK penetapan operator seluruh Indonesia kalau memang diharuskan atau diminta, dan karena kita punya database-nya juga ya seluruh operator emis setiap lembaga ya, nanti kita akan minta teman-teman operator ini melakukan updating biodata dirinya gitu, jangan hanya melakukan updating data guru, data siswa di emisnya, tapi data operatornya tidak pernah diupdate, misalnya entah operatornya masih atas nama siapa, tapi yang bertugas real saat ini sudah berganti atau udah berbeda. Nah ini mungkin akan kita coba rapikan kembali database pengelola emis dari mulai tingkat satuan pendidikan atau madrasah, kemudian di tingkat kabupaten sampai dengan tingkat provinsi. Kalau tingkat provinsi saya rasa sih relatif lebih mudah karena ini teman-teman kan ya paling ini aja nih, ada Mas Warto, ada Mbak Fia gitu, ada Mas Umar gitu ya. Intinya sih relatif lebih mudah. Kalau tingkat provinsi yang agak lebih sulit, yang paling sulit itu tentu operator di kabupaten kota, di mana di lembaga ya, di madrasah dan di kabupaten kota. Nah ini akan kita coba manage lagi, kita akan update lagi database operator ini kalau memang nanti suatu saat diperlukan, diminta, karena kami pun juga sedang berupaya nih, walaupun belum tahu dari proyek ini bisa disetujui atau tidak, terutama untuk teman-teman yang non ASN ya, non PNS. Ya, ini kita sedang ya mencoba mengusulkan bisa tidak gitu ada anggaran dari proyek Madrasah Reform ini untuk bisa mengapresiasi teman-teman operator khususnya yang non PNS, karena selama ini yang banyak secara populasi jauh lebih banyak operator yang non PNS ya. Dari hasil audit akurasi data yang kemarin kita lakukan, walaupun memang hanya sampel ya, hanya survei, tapi dari data demografinya itu 97% operator madrasah itu berstatus non PNS. Ini tuh Pak ya. Iya baik Pak Dadi. Oke. Berarti memang harus didata lagi ya Pak ya? Iya. Terkait dengan keseluruhannya, diupdate lagi datanya. Ya. Baik Pak Dodi. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak Dodi, bagaimana bila seandainya emis 4.0 sudah ditutup? Bagaimana caranya memutasikan siswa mengingat surat mutasi itu dicetak dari emis 4.0 Pak? Ya, yang jelas kan gini, kalau selama proses mutasi itu seharusnya ya dilakukan pada saat pembelajaran masih berjalan, artinya semester masih berjalan ya, dan selama itu pula aplikasi emis kan akan tetap terbuka. Nah sekarang pun juga pembelajaran sudah berakhir mungkin Juni pertengahan kemarin, sekitar tanggal berapa sih kemarin, mungkin tanggal 19 atau tanggal 20, tapi kan aplikasi emis masih berjalan sampai dengan 30 Juni, artinya malah aplikasi emisnya dibukanya tuh malah melebihi dari periode pembelajaran semester tersebut ya, yang ditetapkan oleh Direktorat KSKK katakanlah seperti itu. Nah bahkan sekarang sudah ada edaran diperpanjang lagi sampai 10 Juli. Jadi artinya seharusnya ya tidak ada alasan ya emisi ditutup kemudian surat mutasinya belum dicetak. Ya, harusnya pada saat siswa itu mutasi kan, kalaupun mutasinya di antar semester atau antar tahun pelajaran, misalnya sekarang semester genap sudah selesai, nanti semester ganjil si siswa ini akan mungkin pindah gitu ke sekolah atau madrasah lain. Nah kalau seperti itu misalnya mutasinya itu pada saat dikenaikan kelas, ya mungkin proses administrasinya itu diproses, dicetak terkait dengan surat mutasinya, kemudian juga mungkin penginputan di aplikasi emisnya di madrasah yang barunya, itu nanti dilakukan di semester berikutnya pada saat memang sudah dibuka
pembelajaran sudah dimulai semester tersebut atau tahun pelajaran tersebut, kemudian aplikasi emisnya pun juga sudah kembali dibuka untuk pendataan semester tersebut. Gitu. Jadi kecuali kalau misalnya mutasinya itu pada saat semester belum berakhir, itu kan harus segera dimutasikan karena aplikasi emis itu kan masih dibuka. Tapi tadi kalau misalnya di antara pada saat libur kenaikan kelas ya mutasi itu berarti nunggu secara resminya itu pada saat semester atau tahun pelajaran berikutnya itu dibuka dan aplikasi emisnya pun juga dibuka. Jadi seperti itu, Pak. Ya, berarti menunggu aplikasi emis itu dibuka kembali ya Pak ya? Ya, betul Pak. Untuk menarik surat mutasi ya. Betul. Oke, baik. Oke Pak Rudi, kita lanjut Pak. Pertanyaan selanjutnya, untuk penerima PIP, apakah akan ada ajuan untuk kelas atas? Kalau tahun kemarin hanya kelas awal saja yang bisa diajukan Pak. Nah, untuk itu terkait dengan PIP Pak, seperti apa tuh Pak jawabannya? Ya memang kelas atas. Kalau biasanya kalau kelas atas itu kan dia ongoing ya, sifatnya memang sudah berjalan. Jadi tidak ada rekrutmen calon penerima baru katakanlah di kelas yang di kelas atas ya, di kelas kalau MI itu kelas 2 sampai dengan kelas 6, kemudian di MTS juga kelas 8, kelas 9 dan di MA itu kelas 11, kelas 12. Jadi memang itu sudah ada SK yang menetapkan bahwa siswa-siswa tersebut sebagai penerima. Jadi sudah tinggal melanjutkan gitu kan. Nah, kalau untuk yang peserta didik baru di kelas awal ya karena memang sebelumnya dia di jenjang di bawahnya, misalnya kalau jenjang MI kan sebelumnya dari RA atau TK gitu ya, kemudian MTS dari MI atau SD dan seterusnya. Nah, itu kan memang ada perekrutan baru di jenjang tersebut. Maksudnya setelah dia masuk ke jenjang yang lebih tinggi kan harus ada proses pengusulan lagi kalau memang tadi kuota anggaran itu masih tersedia. Tapi kalau misalnya ternyata dari yang existing saja sudah terpenuhi, biasanya sih tidak ada lagi perekrutan atau pengusulan calon penerima PIP yang baru gitu loh. Hanya yang kelas awal itu sebetulnya biasanya menggantikan dari yang lulus. Yang sebelumnya kelas 6 kan lulus, maka digantikan oleh yang kelas 1. Kelas 9 lulus digantikan oleh siswa baru kelas 7 seperti itu. Nah, jadi memang fokusnya sepertinya nih, tapi ini nih kembali lagi ke kebijakan di Direktorat KSKK ya, bukan di EMIS gitu ya. Karena pengelola program PIP ini kan di Direktorat KSKK khususnya di Subdit Kesiswaan. Kalau kami di EMIS kan hanya sekedar supporting datanya saja. Tapi yang kami ketahui seperti itu. Biasanya kenapa kelas awal yang hanya boleh diusulkan itu karena untuk menggantikan siswa kelas akhir yang lulus gitu, kelas 6 yang lulus, kelas 9 yang lulus dan kelas 12 yang lulus. Seperti itu Pak Razi. Oke, baik. Berarti ada regenerasi ya. Ya, jadi ketika yang lulus di kelas 9 nanti berarti yang kelas 7 yang akan mendapatkan PIP itu ya Pak ya. Ya, betul. Oke, baik. Apakah sudah jelas semuanya? Cukup jelas? Terkait dengan PIP tadi. Oke. Saya coba cari pertanyaan yang lain. Oke, mungkin ini yang terakhir nih Pak. Setelah itu nanti mungkin kita bisa lanjut pertanyaan-pertanyaan dari user champion atau partisipan yang ada di Zoom meeting ini ya. Nanti bisa dicatat dulu, kemudian silakan raise hand apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Oke, Pak Dodi, pertanyaan selanjutnya Pak. Apakah masih ada perpanjangan lagi Pak admin Kemenak Kabupaten Banjar mengingat bersamaan dengan pengelolaan LPJ BOS pusat tertanggal 10 yang masih belum selesai? Itu seperti apa tuh Pak? Maksudnya perpanjangan emisnya ya Pak ya? Iya, perpanjangan admin Kemenak Kabupaten Banjar mengingat bersamaan dengan pengelolaan LPJ BOS pusat.
Oh, untuk yang tanggal ininya, 10 yang masih belum selesai. nah, ya yang saya tangkap ini mungkin apakah masih ada perpanjangan untuk updating Pendataan data ya? emis karena pendataan emis karena Iya, itu mungkin ya. Oke. iya mungkin itu ya Pak ya. Ya, ini. Saya sudah infokan juga di grup user champion Hmm, bahwa pendataan memang sudah diperpanjang ya, sampai dengan tanggal 10 Juli. ya. Itu Seperti sekaligus itu. menjawab pertanyaan ini Iya, kemungkinan nih Pak. iya betul. Jadi memang dikarenakan untuk kebutuhan tadi salah satunya asesmen ya, asesmen nasional, kemudian juga kemarin fiturnya belum belum lengkap. Nah, makanya akhirnya diputuskan untuk apa namanya diberi perpanjangan waktu sampai tanggal 10 Juli kalau nggak salah ya Pak Rezi ya. Iya betul. Ya, Diperpanjang sampai tanggal nah, 10 Juli. ya, yang mudah-mudahan Iya. tadi di satu sisi fitur di MS 40-nya pun juga sudah semakin bisa dilengkapi. Jadi ini terkait dengan ada beberapa ini juga sih apa namanya kenapa sih dicicil gitu ya, kenapa diangsur gitu ya kalau rilis ini hanya apa fitur-fiturnya kenapa nggak sekalian aja gitu setelah lengkap baru dirilis. Jadi memang ini mohon dimaklumi, dimengerti gitu ya. Ini pekerjaan ini memang pekerjaan besar. Kita tidak ada juga yang mungkin beranggapan kenapa sih emis ini dirubah-rubah terus ya. Mungkin kalau teman-teman UC udah inilah UC Kanwil sudah tahu ya. Ini mungkin saya sampaikan ke teman-teman yang yang menyimak di YouTube ya. Ya terkait dengan perubahan itu memang suatu keniscayaan. Kita kan selalu ya di emis ini selalu dikritisi, selalu dianggap sebagai aplikasi yang memang belum maksimal itu kami sangat menyadari itu gitu ya. Nah, pada saat ada tawaran dari pihak luar untuk bisa membantu, ya kita kenapa tidak? Akhirnya kan kita terima, tapi tentu ada tanggung jawab tertentu di mana kita harus memenuhi deadline. Ya, rilis yang kemarin kita lakukan di awal Mei itu memang sudah menjadi deadline kesepakatan kita kewajiban kita untuk menunjukkan bahwa kita sudah bergerak gitu ya, sudah mengembangkan emis ini kepada pihak yang memang tadi memberikan dana gitu ya. Nah tentu kita tidak bisa mengelak juga bahwa ini harus ada pertanggungjawaban yang secara real dibuktikan dengan mengimplementasikan emis ini. Nah memang kita sampaikan kondisinya belum 100%, masih ada fitur-fitur yang belum selesai dikembangkan. Ya akhirnya diputuskan sambil jalan. Jadi bukan faktor kesengajaan kita nyicil-nyicil gitu ya fitur-fitur ini. Saya pun juga inginnya secara pribadi ya inginnya tuh selesai dulu semua gitu. Cuma tadi kita ada tanggung jawab yang harus kita buktikan, kita tunjukkan ke pihak-pihak tertentu yang memang mewajibkan kita melakukan rilis segera mungkin gitu ya. Nah, mohon dimaklumi juga kita bukan berarti emisi ini dirubah-rubah terus ya. Mudah-mudahan sih yang selama ini pun yang seingat saya gitu, saya yang juga ikut mengawal pengelolaan emis ini. Dulu emis desktop dirilis di tahun 2013-14, kemudian baru dihentikan tahun pelajaran 2017-18 itu sekitar 4 tahun. Jadi tidak per tahun itu berubah-ubah terus, hanya pengembangan gitu ya. Tapi memang pada saat 2017-18 kita harus switch ke aplikasi online saat itu karena memang kita juga sudah banyak kritikan juga data emisnya tidak tersentral gitu karena aplikasi desktop itu kan database-nya di masing-masing laptop operator. Jadi kesinambungan datanya tidak terjaga. Kemudian juga pada saat kita switch ke aplikasi online itu pun juga selama 3 tahun itu kan kita berjuang tuh untuk bisa membuktikan bahwa memang pilihan kita dengan switch dari aplikasi desktop ke aplikasi online itu bukan pilihan yang salah, hanya kita tunjukkan ya sesulit apapun kita maksimalkan. Tapi memang ya kenyataannya mungkin ya pada akhirnya di 2019-2020 diambil kebijakan ada pendamping aplikasi online itu yaitu AV Feeder ya di semester genap 2019-2020 itu sebetulnya bukan menggantikan emis online tapi menjadi pendamping gitu, pelengkap untuk madrasah-madrasah yang memang mengalami kesulitan terkait akses. Nah, pada perjalanannya mungkin juga AV pun tidak bisa maksimal menambal kekurangan yang di emis online memang kita akui.
Tapi secara progres itu sudah ada perbaikan ya dari sisi partisipasi madrasah untuk melakukan update setelah hadirnya AV itu relatif lebih baik. Hanya memang kekurangannya kami akui terkait dengan sinkronisasinya itu memang yang sampai saat ini mungkin masih meninggalkan permasalahan ya. Nah, kemudian di 2021 ini di akhir menjelang 2021-2022 kita hadirkan MS 4.0 dengan ya, jadi artinya ini sebetulnya keinginan kita dan juga harapan dari semua pihak, dari pimpinan kita juga yang menginginkan MS ini semakin baik. Jadi bukan berarti kita ingin mempersulit atau ingin berubah-ubah, tidak. Kita hanya ingin ke depan MS ini semakin baik. Kalaupun memang perjalanannya pun saat ini belum mulus, ya masih banyak kekurangan di sana sini, fiturnya belum lengkap, ya itu mohon dimaklumi. Kami bukan tidak menyadari kebutuhan data teman-teman, kami pun juga bukan tidak ada resiko nih. Saya udah kebal ibaratnya dibombardir oleh pihak luar gitu terkait dengan kenapa MS belum siap bla 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 gitu ya. Kalaupun memang yang paling berat bebannya ya kami di pusat ini gitu ya, karena kita harus menanggung ya resiko seluruh secara nasional dan dengan pihak-pihak yang cukup banyak gitu ya, dengan Ban SM, Ban PAUD, dengan Pusmenjar, belum lagi nanti BP Jamsostek. Kita dalam waktu dekat akan harus integrasi data juga dengan BP Jamsostek tersebut dan lain sebagainya. Seperti itu, mudah-mudahan ini menjadi sedikit ya penjelasan lah gitu ke teman-teman semua bahwa tidak ada keinginan kami untuk tadi nyicil dan lain sebagainya gitu. Jadi ini memang murni dari proses pengembangan ini dan tidak semudah membalikkan telapak tangan gitu ya. Terkait mungkin sudah dijelaskan beberapa sesi sebelumnya terkait migrasi data. Itu migrasi data pun juga bukan berarti hanya menarik data masuk ke MIS baru ini lancar gitu. Itu ternyata secara teknis itu banyak kendala ya, begitu digabungkan ternyata datanya ganda dan lain sebagainya, itu tuh jadi problem secara teknis yang harus kita selesaikan gitu. Nah, kemudian terkait dengan fitur-fitur itu juga mungkin harus diuji cobakan karena sistem MIS ini ya menurut hemat saya cukup sistem yang cukup besar yang perlu ya waktu untuk bisa dikembangkan secara ini, apalagi mungkin tim yang mengembangkan ini juga mungkin ya baru ya mengelola data-data pendidikan, jadi harus penyesuaian yang cukup membutuhkan waktu dan proses juga seperti itu. Ini tuh Pak Razi ya. Ya, setuju Pak Dodi. Memang kalau saya lihat dari track record MI sendiri, memang sebenarnya ini bukan sengaja untuk dirubah, sengaja untuk banyak perubahan, tapi ini lebih mengikuti era digital, era digitalisasi di mana semakin lama dari tahun 2013 yang tadi Pak Dodi bilang itu sampai 2021 itu perkembangan digital itu semakin cepat. Jadi yang dulu ibaratnya kita harus simpan data itu di berbagai macam flash disk, bisa 1 sampai 5 flash disk. Sekarang kita sudah bisa menyimpan di satu hard disk saja, gitu. Jadi datanya tercentralize, gitu. Dan ini aplikasi besar, ini tidak mudah untuk dibangun, tidak segampang membalikkan telapak tangan ya Pak Dodi ya. Ibarat rumah besar gitu ya, yang memang kita mau bangun ya kita harus tahu juga prosesnya bahwa pilihan apa yang cocok untuk rumah ini gitu. Dari mulai pagarnya, dari mulai nanti kamarnya, atapnya, dan lain-lain sebagainya, itu kita kerjakan satu persatu dengan detail, supaya nanti ke depannya tidak banyak perubahan lagi. Gitu. Jadi memang dimohon untuk kesabarannya, dimohon untuk partisipasinya juga untuk membantu mensukseskan MIS 4.0 ini. Seperti itu. Dan untuk dari saya, pertanyaan yang dibacakan di Google Form sudah selesai. Waktu sudah ditunjukkan di 3:05 waktu Indonesia Barat. Kita masih ada waktu untuk
user champion yang ingin bertanya. Apabila ada user champion yang ingin bertanya terkait dengan materi kebijakan, silakan raise hand. Nah, udah ada Pak Ahmad Muhairi nih dari Jambi, Pak. Seperti biasa ya, Pak ya. Silakan Pak, boleh Pak, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya Pak Razi familiar ya. Mohon maaf sebelumnya, Mas Dodi. Ini dari pagi saya hari ini luar biasa karena ini juga yang mau saya tanyakan sebenarnya terkait dibukanya PBDB untuk SMA ya. Banyak dari siswa madrasah itu yang NISN-nya tidak terbaca. Jadi ini mungkin sudah kalau dihitung ya hampir 50-an dari pagi tadi. Yang menjadi masalah itu ketika di awal kemarin itu NISN anak ini tidak masuk residu, tetapi tiba-tiba ada yang jadi residu, kemudian ada juga yang NISN-nya jadi hilang sebenarnya saya tidak lari ke sana karena ini masalah kebijakan, tetapi mungkin lebih menyoroti kepada kebijakan kita dengan Perpal PD-nya Mas Dodi. Jadi saya membaca itu Perpal PD kita di Kemenak itu mendapat perlakuan yang sedikit berbeda dalam tanda kutip ya dengan Perpal PD yang ada di Dinas Pendidikan. Saya contohkan kita untuk MIMT SMA saat ini kita tidak bisa melakukan perubahan data, updating data nggak bisa di Perpal PD. Sementara data-data siswa kita ada yang harus diubah dulu untuk bisa mengklaim NISN. Misalnya masih adanya data siswa anak yang nama ibu kandungnya, ada yang NIK-nya yang masih residu, kemudian NIK-nya masih merah, kemudian ada yang NISN kosong. Ketika kita mau klaim NISN karena datanya berbeda dengan data awal, ini tidak bisa kita klaim NISN karena identitasnya tertutup, seperti tertutup. Jadi walaupun kita isi, diklik bisa, tapi nggak bisa validasi. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah masih di Perpal PD, semenjak bulan April kita dihilangkan fitur dari Kanwil Provinsi untuk merger data. Padahal menu itu sebenarnya menurut saya lumayan membantu ketika NISN anak ini ganda dengan tingkat bawahnya walaupun salah satunya tidak aktif. Ini saya contohkan ada beberapa yang dia aktif di madrasah, tapi dia tidak aktif di SD, tapi dalam pengajuan merger dia tidak masuk. Nah, ketika menu merger itu dulu masih ada, kondisi ini bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua di menu merger itu kita bisa mencari ini posisi anak NISN-nya di mana, sehingga bisa menentukan penentuan madrasah ini dia ganda atau aktif di sana, berarti sana harus mengeluarkan dulu. Saya contohkan gini, misalnya nama anak itu kosong NISN-nya, sementara di SD-nya atau di SMP-nya ada. Ini biasanya di antara dinas ya ada. Kemudian karena tidak ada, kita cari kan nggak ketemu nih di pencarian NISN nggak ketemu. Tapi dulu waktu masih ada fitur merger itu kita menggunakan merger identitas, kita hanya mencari nama saja untuk menentukan di mana posisi. Nah, ketika ketahuan dia berada di SMP dengan nama ibu kandung yang beda, nah, makanya anaknya kita bisa perintahkan orang tua siswa untuk ke SMP yang sudah yang di sana sehingga bisa mengeluarkan, bisa kita lakukan merger. Tapi sekarang nggak bisa. Nah, ini bermasalah kepada PPDB yang sekarang dilakukan. Ini banyak yang masih kosong atau yang NISN-nya nggak terbaca walaupun aktif, tapi ketika nama ibu kandungnya masih kosong dia kan nggak aktif. Apakah memang sinkronisasi kita ke PBDB SMA atau SMP saat ini memang belum jalan? Karena ada beberapa NISN yang aktif juga, NISN aktif dicari benar ada, tapi ketika mendaftar PBDB ke SMK dia NISN tidak terbaca. Tapi ada yang memang kosong, tapi kita tidak bisa memperbaiki. Nah, itu masalah Perpal PD ya, karena ini kebijakan mudah-mudahan nanti
bisa ada kebijakan dari pusat untuk bisa ya ke Pusdatin ya atau Pusmenja. Kemudian yang kedua, ini ada beberapa pertanyaan dari operator yang sampai saat ini kayaknya saya belum bisa jawab, karena yang pertama itu adanya siswa yang ketika tarik dari emis lama ke emis baru itu belum masuk datanya. Sementara siswa ini adalah siswa akhir. Nah, ini kan berimbas kepada ya yang kedua di Perpalbidi juga. Kemudian untuk siswa yang input baik perpindahan itu dari umum maupun perpindahannya dari Pontren, yang sampai saat ini tidak ada input baru, padahal anak ini udah lulus nih. Nah, tentu kan mereka tidak ada juga di Perpal-PD karena input di Perpal-PD di emis lama dia sempat masuk, kemudian tapi di Perpal-PD belum teralirkan, sehingga sekarang tidak ada Perpal-PD, tidak ada di emis. Ini yang ditanyakan beberapa operator, termasuk dari mutasi umum tadi. Ini sudah naik ke kelas berikutnya, tetapi karena tidak ada inputnya, ini mohon karena udah mau masuk semester ini bagaimana ini korelasinya sama kondisi emis madrasah yang siswanya kekurangan. Ini tidak hanya di emis loh. Ini juga termasuk yang kemarin ditanyakan yang sampai menurut saya jawabannya masih ngambang nih. Ada di Perpal-PD, nggak ada di emis, ada di emis, nggak ada di Perpal-PD, atau kedua-duanya nggak ada. Nah, yang terakhir mungkin tadi yang statement pertama dari Mas Rudi yang masalah persetujuan itu mungkin saya sedikit ini kemarin di awal itu mungkin Mas Razi udah sempat juga ya saya tanyakan, tapi kemarin ya kita coba nanti bicarakan kan. Tapi ini masalah persetujuan di kabupaten kota, bukan kalau di kepala madrasah memang sudah menurut saya sudah sangat harus dan wajar. Cuman di persetujuan kabupaten kota ini mungkin yang saya ulang tegaskan untuk perubahan dari emis lama ke emis baru. Emis lama itu kan kita hanya mengetikkan nama orang tua, tahun lahir. Sementara emis baru kita mengetikkan nama orang tua, tempat dan tanggal lahir. Tempat, tanggal, tahun, bulan. Nah, sementara di emis lama hanya nama orang tua dan tahun lahir. Kalau nik belakangnya itu nggak masalah, karena itu memang data pokok. Nah, ketika di emis lama udah lengkap data orang tua karena harus memasukkan tempat dan tanggal lahir, otomatis kan harus approve kembali. Ini menyebabkan approve-nya ini menjadi lumayan ini, karena ketika dia ubah data orang tua untuk memasukkan tempat lahir, mereka harus minta approve ke kabupaten. Nah, ketika kabupaten belum menyetujui dan siswa mau merubah nik lagi, mereka akan ulang approve. Jadi satu data, satu anak ada 2 approve. Ini membuat di kabupaten menumpuk. Saya kemarin terangkan bahwasanya saya buka akun emis kota Jambi itu mencapai 6.000 approval karena ada beberapa minggu nggak sempat buka operator kabupaten. Menurut saya ini nggak efisien lagi. 6.000 itu mau dilihat apanya? Paling tinggal oke aja. Jadi kesannya untuk apa sih gitu? Kalau seandainya ini masalah nik siswa, nama orang tua, nik orang tua, mungkin nggak masalah, data pokok itu nggak masalah. Tapi kalau tempat tanggal lahir orang tua harus minta approve juga dengan kabupaten, ini menurut saya sangat tidak efisien. Menurut saya ya, mungkin ada pertimbangan lain. Itu hanya sekedar keluh kesah saja mungkin. Karena di awal-awal seperti ini approve yang sedemikian banyak itu juga mengakibatkan ada rasa pesimis jadinya, karena untuk di awal lebih baiknya itu nanti ketika emis sudah jalan benar-benar kita mau setiap perubahan data harus approve sih nggak masalah, tapi di awal seperti ini yang mereka baru mau mengerjakan kemudian timbul ketika ini juga banyak keluhan dari operator jadinya, kami sudah ngajukan Pak kok tidak ada perubahan. Sementara ya itu harus ada upload dulu dari kabupaten gitu kan. Nah, nanti kabupaten ya tunggu sabar nanti. Nah, sementara mereka mau lanjut lagi nih. Cek lagi kok belum berubah juga, cek lagi belum berubah. Jadi upload-nya itu juga tidak bisa dilihat. Saya yakin kabupaten nggak akan membaca kalau dengan ribuan data itu nggak akan membaca, kecuali hanya ratusan mungkin ya. Sedangkan saya melihat saja untuk kita pengajuan data itu walaupun kita harus klik kakak, orang rata-rata mereka juga menggunakan mesin kok.
kan gitu. Jadi hanya klik saja, udah tinggal pergi biarkan berjalan. Jadi intinya Prof yang membutuhkan upload KK tadi jadi tidak efisien. Mungkin hanya sekedar kritik tuh Mas Odi. Terima kasih. Mungkin 3 pertanyaan itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke. Saya rasa itu ada pertanyaan yang terkait dengan teknis juga ya Pak Dodi ya. Ya. Nanti mungkin bisa dibantu sama Mas Ronald. Mas Ronald juga nanti bisa menjawab ya Mas Ronald ya. Oke. Mas Ronald. Mas Ronald apa hadir? Karena yang terakhir itu terkait dengan teknis ya pertanyaannya, dan yang kedua juga terkait dengan data yang ada di EMIS dan juga Perpol PD yang memang itu tidak ada ya Pak Ahmad Muhairi ya. Kalau kemarin itu kan memang jawabannya mungkin datanya ada di mutasi keluar atau ada di tersangkut di data siswa mutasi yang memang nantinya mungkin bisa dicari terlebih dahulu atau menunggu terhadap integrasi yang dilakukan kemarin gitu. Nanti mungkin akan dilakukan pengecekan gitu. Kalau yang ketiga terkait dengan kebijakan approval ya, terkait dengan KK, alamat, dan juga terkait dengan tanggal lahir dari orang tua. Mungkin Pak Dodi bisa menyampaikan Pak, kalau saran dari saya sih mungkin kita bisa membuat parameter. Jadi memang parameter apa saja yang memang menjadi prioritas untuk sistem approval ini di kabupaten kota, yang nantinya kita akan lakukan sinkronisasi secara otomatis. Jadi apabila semua operator madrasah sudah melengkapi data KK, nama, dan juga NIK misalnya, nah itu untuk hal yang lain itu tidak diharuskan. Jadi apabila dia tidak mengisi tempat tanggal lahirnya, nah itu langsung otomatis di-approve gitu. Jadi tidak lagi tertumpuk sampai 6.000 sekian ya Pak Ahmad Muhairi ya. Bukan, itu ya. Maksudnya bukan di-approve ya. Kalau kita merubah NKK dan nama di KK itu kan kita tidak perlu upload KK ya. Hanya klik isi nama kemudian simpan, oke. Tapi kalau identitas orang tua yang tempat tanggal lahir orang tua ketika kita mengganti itu, nah kita mau simpan nggak bisa, harus upload KK. Ketika udah upload KK kan otomatis ada persetujuan kabupaten kota, tidak langsung simpan gitu loh. Maksud saya untuk yang jenis-jenis itu tidak usah lagi menggunakan itu hanya saran ya, bukan ini ya. Maksud saya yang ada filter-filter tersendiri lah gitu. Oke, jadi kakaknya baru ya? Ini kakaknya baru berarti? Enggak, bukan kakaknya baru. Kita kan di EMIS lama itu tidak meminta tempat tanggal lahir orang tua, yang hanya tahun lahir orang tua. Perubahan ke EMIS baru 4.0 mewajibkan madrasah mengisi tempat tanggal lahir orang tua. Bukan hanya tahun lahir, tapi tempat dan tanggal lahir. Otomatis yang sudah mengisi data orang tua lengkap, itu harus mengulang. Karena tempat tanggal lahir orang tua nggak ada. Gitu. Itu ya, mungkin nanti bisa disampaikan ya, kalau parameter terkait dengan tempat tanggal lahir orang tua itu tidak diisi, maka tidak perlu lagi ada approval, jadi otomatis langsung izin menambahkan seperti semula. Nah, silakan Mas Ronald. Nah, ini yang lebih tahu nih terkait dengan teknisnya nih. Ya, untuk penguploadan atau perubahan data kembali
terkait data-data pokok seperti nama, terus alamat, NIK itu memang membutuhkan persetujuan dari camat dan kabupaten. Tetapi Oke, untuk baik. inputan awal default jika masih kosong itu bisa langsung tersimpan dan tidak membutuhkan persetujuan. Tapi kalau ketika perubahan datanya kembali, itu memang membutuhkan persetujuan kembali. Oke, jadi untuk perubahan ya, kalau Iya, untuk betul. upload baru itu tidak butuh persetujuan, tapi untuk perubahan itu harus ada persetujuan. Betul, Mas Radhi. Nah, oke. Dan kalau untuk perubahan ini kan berarti untuk semua yang lama, dia harus menambahkan alamat dan juga tanggal lahir ya, Iya, itu terkait tempat data tanggal pokok. lahir, data pokok. Iya, Nah, jadi membutuhkan itu persetujuan. apakah memang kebijakannya seperti itu, Pak Dodi, atau memang bisa di bypass untuk bisa langsung di approve gitu, Pak Dodi? Ya, makasih Pak Razi, Pak Ronald, Mas Moheri. Ya mungkin nanti saya harus diskusi lagi nih dengan tim ya, dengan project owner juga terkait dengan masalah ini. Kalau memang dirasa, saya sih merasa ya memang untuk data terkait orang tua tidak terlalu tidak terlalu urgent juga ya terkait dengan tempat tanggal lahir orang tua ya. Kalaupun memang ada updating ataupun perubahan tanpa harus disetujui oleh admin kabupaten pun juga saya rasa nggak ada masalah. Hanya memang kalau nama ini memang akan sangat nama penting karena krusial ya Pak ya. Karena terkait dengan NISN ya untuk Verval PD untuk nama ibu dan nama ayah itu untuk dulu itu seingat saya untuk SKUN ya, untuk ijazah itu juga nama ayah. Jadi memang terkait dengan nama itu sangat dianggap sebagai atribut yang wajib valid. Kalau untuk yang itu bukan berarti kita mengabaikan, tapi kalaupun ya kita percayakan ke operator madrasah untuk melakukan update itu, saya rasa nggak ada masalah. Tapi memang dari sisi aplikasi mungkin harus ada semacam sistem pengecekan terkait dengan rasionalisasinya gitu. Jangan sampai menginputkan tanggal lahir misalnya yang kita memberikan format misalnya DDMM YYY gitu, ternyata bulannya itu lebih dari 12 misalnya. Kan harus ada penolakan dari sistem. Jadi cukup sistem yang melakukan checking gitu ya, apakah itu valid atau tidak. Nah, terkait dengan kesesuaiannya dengan KK ya untuk sementara saya rasa sih ya kita percayakan saja ke operator gitu ya. Untuk meminimalisir tumpukan antrian di akunnya kabupaten kota, dan juga nanti khawatirnya mengganggu juga teman-teman operator madrasah yang nunggu gitu karena operator kabupatennya belum melakukan operasinya masih gantung gitu ya. Itu juga mungkin akan menjadi bottleneck juga kalau misalnya kita memberlakukan satu mekanisme yang nggak efisien atau kurang pas. Oke, kemudian yang terkait dengan tadi Verval PD dan PPDB ya, ini saat ini satu rangkaian yang juga saling terkait ya. Data di Verval PD-nya bermasalah, pasti di PPDB-nya bermasalah. Tapi sekali lagi dalam kesempatan ini saya sampaikan ya terkait dengan PPDB, kebijakan untuk sinkronisasi data itu memang tidak melalui kami di EMIS gitu ya. Karena dinas-dinas itu tidak seluruhnya juga melakukan request ke Pusdatin. Saya sudah konfirmasi ke Pusdatin. Tidak seluruh dinas provinsi maupun dinas kabupaten itu melakukan request untuk menarik data untuk keperluan PPDB dari Pusdatin. Ada beberapa yang melakukan itu. Saya kurang tahu di Jambi ya, di dinas provinsi Jambi apakah menjadi salah satu dinas yang mengajukan permohonan tarik data untuk keperluan PPDB-nya atau tidak. Saya belum dapat belum tahu persis gitu ya. Kalau misalnya memang ada siswa madrasah yang berhasil gitu, berarti artinya dinas provinsi Jambi mengajukan permohonan gitu. Tapi kalau semua siswa madrasah tidak bisa melakukan pendaftaran ke sekolah, ke SM maupun ke SMK, berarti memang bisa jadi dinasnya tidak mengajukan permohonan khususnya untuk data madrasah ya ke Pusdatin. Karena ke EMIS pun juga tidak ada permintaan tersebut gitu ya. Nah, jadi ini memang yang harus di-clearkan, mungkin bisa
dikonfirmasi ke teman-teman dinas, apakah mereka mengajukan permohonan data ke Pusdatin terkait dengan PPDB ini atau tidak. Kemudian kalaupun memang mengajukan, apakah sekalian dengan siswa madrasah atau hanya siswa yang sekolah umum. Nah, kalau misalnya ternyata sudah melakukan request dan si Pusdatin sudah menyiapkan, ternyata datanya tidak bisa terbaca atau tertarik di sistem PPDB, berarti memang data siswa tersebut di Perva PD-nya bermasalah. Nah, ini memang jadi persoalan yang saat ini kami pun terkadang tidak diinformasikan terkait perubahan-perubahan tadi ya, akses-akses ataupun fitur-fitur yang ada di akun Kanwil, di akun kabupaten, kita tidak diinfokan. Kecuali kalau misalnya dapat laporan, kami baru konfirmasi gitu. Seperti fitur merger waktu itu kan, fitur merger hilang di akun Kanwil dan kabupaten itu juga kami kan tidak diinformasikan pada saat ada laporan, baru kami tanyakan gitu ya. Nah, memang jawaban dari teman-teman Pusdatin adalah mereka menemukan kondisi di mana proses merger yang dilakukan oleh teman-teman di kita di Kemenak ini, baik Kanwil maupun kabupaten itu ada kasus-kasus di mana teman-teman admin itu tidak secara cermat melakukan proses merger gitu. Itu yang dijadikan alasan oleh Pusdatin kenapa akhirnya fitur merger ini dihilangkan di akun kabupaten dan juga Kanwil. Katanya posisi siswa masih dua-duanya aktif, itu ternyata dipaksa merger. Padahal kan secara aturan sudah diinformasikan salah satunya harus tidak aktif, yang satunya aktif gitu ya. Karena nanti yang aktif secara otomatis akan dipertahankan, yang tidak aktif akan hilang atau akan di-flag sebagai data yang memang tidak diakui gitu ya. Nah, dalam prakteknya katanya ada ditemukan gitu ya proses mergernya itu tidak sesuai dengan ketentuan. Hanya mereka mengambil langkah itu. Dan kemudian juga ditambah ini informasi sekali lagi saya juga tidak punya bukti. Katanya di akun dinas pun tidak ada fitur merger itu. Jadi akhirnya dinas begitu tahu di Kanwil diberikan fitur itu komplain gitu. Kenapa di Kanwil Kemenak diberikan fitur itu tapi di dinas enggak. Nah, saya nggak tahu ya benar atau tidak gitu ya. Saya belum pernah membuktikan masuk ke login menggunakan akun salah satu dinas karena saya nggak punya akunnya gitu ya. Jadi nggak bisa membuktikan. Nah, tapi informasi dua hal itu yang menyebabkan akhirnya fitur merger di akun Kanwil dan Kemenak Kabupaten Kota itu dicabut atau dinonaktifkan gitu ya di Perva PD. Nah, kemudian ada lagi laporan saat ini tidak bisa melakukan edit identitas. Nih saya pun juga secara jujur nggak tahu nih tidak bisanya itu seperti apa. Saya sudah konfirmasi katanya bisa, hanya memang tidak ada lagi proses approval terkait edit identitas ini karena approval itu akan secara otomatis begitu pengajuan edit identitas ini dilakukan ya oleh operator itu sistem di Pusdatinnya akan secara otomatis memvalidasinya ke Dukcapil pusat ya, ke database Dukcapil pusat. Kalau misalnya datanya sesuai dengan data di database Dukcapil pusat, maka otomatis akan terapprove secara otomatis. Tapi kalau misalnya datanya itu ada yang tidak sesuai, maka itu tidak ada proses tidak akan disetujui oleh sistem. Jadi seperti itu mekanismenya. Tapi sekali lagi saya tidak secara real tidak mengetahui secara persis gitu ya di apa yang terjadi sih pada saat misalnya operator kita itu melakukan pengajuan edit identitas begitu tidak disetujui itu seperti apa, apakah ada pemberitahuan atau tidak, saya tidak tahu persis ya, tapi informasi yang saya terima seperti itu. Jadi ada mekanisme validasi dari pengajuan edit identitas yang dilakukan oleh operator itu ke database Dukcapil. Kalau ternyata match semuanya, misalnya namanya yang berubah, misalnya nama ibunya atau tanggal lahir siswanya ternyata cocok dengan database di Dukcapil, itu otomatis akan disetujui secara sistem. Nah, yang jadi masalah memang berkali-kali saya pun juga dapatkan laporan ya bahwa operator sudah melakukan pengajuan edit misalnya terkait NIK dan data-data lainnya itu sudah sesuai dengan yang ada di KK, tapi tetap tidak disetujui karena dianggap tidak valid dengan data Dukcapil. Nah, ini yang jadi problem yang sebenarnya bukan ada di sisi kita gitu ya untuk kasus seperti ini. Memang sinkronisasi data di antara Dukcapil pun juga di daerah dengan di pusat itu
mungkin ya tidak berjalan seperti yang kita bayangkan atau kita harapkan gitu. Begitu mungkin di tingkat kabupaten atau provinsi itu di Dukcapil itu ada pengajuan perubahan data, dilakukan perubahan data, tidak secara otomatis data itu tersinkron ke database Dukcapil pusat. Nah itu yang dirubah di Dukcapil daerah, sedangkan Pusdatin melakukan validasinya dengan Dukcapil pusat. Di sini dirubah, di kabupaten dirubah, di provinsi dirubah, Dukcapilnya di pusatnya belum terubah. Jadi otomatis apa yang dilakukan gitu, proses perbaikan yang dilakukan oleh pihak madrasah atau pihak orang tua siswa ya untuk memperbaiki data siswanya di Dukcapil ternyata tidak secara otomatis berubah di Dukcapil pusat. Nah ini juga ya ini nih PR kita semua, maksudnya bukan hanya di Kementerian Agama, bukan hanya di Kemdikbud, tapi juga mungkin di Dukcapil. Nah ini kita sudah sampaikan melalui Pusdatin masalah ini dan semoga sih sudah disampaikan juga ke pihak Dukcapil untuk bisa ya mempercepatlah proses sinkronisasi. Kita nggak tahu SOP mereka itu untuk sinkronisasi dari daerah ke pusat itu per berapa lama sekali, apa per hari, apa per jam, apa per minggu. Kita belum dapat informasi itu. Jadi mohon ya kita yang jelasnya kita berupaya ya, kita sama-sama lakukan proses validasi atau verbal khususnya peserta didik ini, tapi memang ada kondisi-kondisi di mana itu di luar kewenangan kita, di luar kekuasaan kita gitu ya. Kita sudah berupaya untuk melakukan perbaikan, tapi ternyata tadi kondisi-kondisi yang eksternal tadi menyebabkan prosesnya itu tidak berjalan dengan dengan yang kita harapkan gitu ya. Nah, sehingga ya mohon kesabarannya, kita saat ini juga sedang sering berdiskusi dengan teman-teman Pusdatin untuk memperbaiki mekanisme baik itu penerbitan dan pengolahan NPSN, kemudian NISN, karena memang secara implementasinya saat ini masih banyak hal-hal yang mungkin belum berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Misalnya tadi pada saat di emisnya salah terkait dengan data pokok kan kesepakatannya harus di verbal PD. Ternyata di verbal PD pun juga tidak semudah itu melakukan proses penyesuaian data atau perbaikan data. Nah, bagaimana di emisnya mau berubah baik menjadi benar gitu kalau di verbal PD-nya pun juga terganjal dengan kondisi tadi. Nah, ini sambil jalan kita coba clearkan dengan teman-teman Pusdatin gitu. Jadi Mas Muhairid mungkin dipastikan apakah terkait PDB SMA tadi ya, apakah memang Dinas Pendidikan di Provinsi Jambi itu melakukan penarikan data ke Pusdatin atau tidak? Kalau memang melakukan, apa juga termasuk madrasah atau tidak? Karena ada kasus beberapa juga kemarin ternyata dinasnya tidak melakukan penarikan data ke Pusdatin gitu. Jadi kita juga nggak bisa ikut memantau juga gitu ya. Kalau misalnya memang melakukan penarikan data ke Pusdatin kan kita paling tidak lewat verbal PD kita coba pastikan bahwa siswa ini datanya memang valid di verbal PD-nya. Itu Mas Mairi ya. Pak Razi, kembali ke Pak Razi. Yang satunya gimana? Yang satunya yang siswa belum ada di emis. Siswa belum ada di emis, kemudian di emis lama ada. Ada yang belum ada di emis lama, ada yang sudah ada di emis lama. Ya. Yang belum ada ini memang belum masuk di emis lama. Yang sudah ada di emis lama ada juga yang mutasi. Kalau mutasi kan di emis lama belum masuk. Nah, ini kelas 8 mutasi di bulan April. Kan sampai hari ini nggak ada nih. Karena kita udah pindah ke emis 4.0, mutasi yang kemarin kan gagal otomatis. Ya. Itu gimana? Oke. Ya, ini memang terkait mutasi ini khususnya mutasi dari sekolah ya, dari sekolah di bawah dinas ke kita ke madrasah. Itu kan keinginan dari emis 4.0 ini kita ingin melakukan pertukaran data dengan Dapodik ya, melalui Pusdatin tentunya. Nah, ini walaupun di emis lama itu sudah terfasilitasi walaupun belum maksimal gitu ya, tapi di emis baru ini belum clear karena kita juga ingin pada saat siswa kita mutasi ke sekolah pun juga dari pihak Dapodik itu melakukan
proses penarikan data supaya tidak ada lagi ya sengketa siswa lah. Karena selama ini kan yang jadi permasalahan utama data siswa ganda itu karena pada saat ada mutasi lintas sekolah dari madrasah ke sekolah maupun sebaliknya itu dilakukan proses input ulang kan di sistem yang barunya, di emisnya atau di dapodiknya, sehingga referensinya tidak terjaga, referensinya jadi terinput dua kali dengan siswa yang sama tapi ID-nya yang berbeda. Itu kan yang jadi problem. Nah, kita sudah mengusulkan untuk segera bisa mengimplementasikan proses pertukaran data ini, dan secara teknis sebetulnya tidak ada sesuatu yang bisa mengganjal sebetulnya, kecuali kebijakan ya. Secara teknis sih pasti akan bisa gitu ya. Nah, tinggal kita sudah menyampaikan ke Pusdatin mohon untuk memfasilitasi proses pertukaran data ini, karena tidak mungkin emis langsung ke Dapodik gitu ya. Kita harus kulo nuwun, kita harus melalui jalur Pusdatin gitu sebagai pengelola. Dia gerbangnya data Kemdikbud kan itu Pusdatin gitu ya. Jadi tidak pernah ada mitra dari luar Kementerian Pendidikan itu melakukan koordinasi data langsung dengan Dapodiknya, pasti lewat Pusdatin. Nanti ke depan juga untuk beberapa kebutuhan data yang sifatnya itu kolaborasi ya, gabungan antara kita dengan Kemdikbud dengan Dapodik, itu pasti akan melalui Pusdatin. Nah itu Mas, jadi nanti akan coba saya pastikan lagi nih kapan kira-kira. Ya saya memang juga agak berpikirnya gini, kalau memang sampai dengan akhir semester genap ini fitur di MS 40 belum bisa mengakomodir ini, berarti kan kondisi siswa yang ada di madrasah yang mengalami permasalahan ini jadi tidak maksimal gitu siswanya ya. Jadi data siswanya tidak bisa terekam dengan utuh gitu. Pasti ada sisa-sisa. Oke lah, nanti mungkin di semester ganjil di semester depan bisa kita fasilitasi. Tapi kan artinya data yang lalunya, riwayat datanya itu kan jadi ada yang bolong gitu dan tidak lengkap. Nah, ini juga akan mengganggu stabilitas penerimaan bosnya di madrasah tersebut, karena mungkin madrasahnya merasa ada jatahnya yang berkurang karena ya tadi siswanya tidak bisa diinputkan di emisnya. Nanti kan kita coba carikan solusinya Mas, saya coba koordinasi gitu ya secara teknis bagaimana untuk mensiasati atau menjadi solusi untuk permasalahan ini. Itu ya Mas Muhairi ya. Ya, terima kasih Mas. Ya. Terima kasih Pak Dodi. Mudah-mudahan solusinya bisa cepat terjawab ya. Nanti terkait dengan mutasi ini, mudah-mudahan di MS 4.0 ini bisa terjawab. Oke, selanjutnya kita ke pertanyaan selanjutnya dari Bu Nuraifa dulu ya. Ladies first dulu nih, Pak Joni dari Sumatera Utara, mohon dari Sumatera Utara untuk mengalah dulu nih. Silakan Bu Nuraifa. Iya, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Dodi. Mohon maaf. Saya tidak ingin bertanya lagi ya, karena temanya sore ini kan terkait dengan kebijakan teknis. Karena tadi sudah cukup mewakili pertanyaan dari Mas Muhairi, begitupun penyakit saya yang ada di Sulsel, itu semuanya sama, idem deh pokoknya. Saya tadi hanya sangat sedikit senang dan bersyukur ada penyampaian Pak Dodi tadi di awal Zoom kita, bahwa terkait dengan yang menyinggung korelasi dari emis ke dana BOS. Nah, mungkin kalau membahas terkait dengan Juknis Dana BOS yang tahun 2022, mungkin karena salah satunya ya kemarin kami menyusun di situ, Pak, sedikit laporan juga kepada Pak Dodi terkait Juknis Dana untuk tahun 2022 itu kemarin tim menyusun untuk sistem cut off-nya bulan Mei dan bulan September. Jadi ada dua tahap, jadi bisa merangkul
yang jumlah siswa PPDB, dan mungkin itu sudah terlapor ke Pak Dodi selaku penanggung jawab untuk nanti sistem cut off dari EMIS. Nah, yang paling menggelitik itu adalah terkait dengan uang kesejahteraan operator, dan yang saya garis bawahi tadi penyampaian dari Pak Dodi tentang mungkin sebaiknya selaku terkait kebijakan teknis itu sebaiknya dan alangkah sangat bagusnya jika adanya SK yang diturunkan dari pusat secara menyeluruh seperti yang Bapak tadi sampaikan, itu sangat mungkin sangat akan mengapresiasi untuk para operator EMIS di lembaga yang notabene mereka adalah pejuang yang memang ada di maksudnya objeknya kan selaku itu, karena selama ini mereka hanya terkesan mereka pejuang di balik layar gitu. Kalau tidak ada operator kan tidak mungkin muncul data, dan data berbanding lurus dengan perolehan anggaran yang ada di madrasah. Jadi mungkin dengan minimal pusat mengeluarkan kebijakan dengan mengeluarkan SK untuk operator sampai kepada operator madrasah, karena kalau untuk kabupaten kan hanya bersifat mengawal, apalagi kami yang di provinsi itu bersifat hanya monitoring. Jadi pelaku utamanya kan adanya di madrasah. Bagaimana kebijakan dari pusat selaku Bapak untuk bisa menggolkan SK bagi madrasah untuk 34 provinsi sampai kepada daftar nama operatornya, yang operator emisi yang ada di lembaga. Karena mungkin dengan adanya SK, minimal SK dulu deh, adalah maksudnya kunci pembuka untuk memperoleh kesejahteraan yang lain. Minimal mereka diakui, dan saya sangat ini Pak bisa merasakan operator hanya dengan SK nama tertera di atas kertas yang namanya kalau misalnya dibubuhi tanda tangan dari dirjen, merupakan satu penyemangat untuk operator, meskipun anggaran yang diperoleh nanti pembayaran yang notabene memang sudah ditekankan di dalam Juknisbos bahwa honor untuk operator emis itu, bahkan operator emis yang disebut di dalam Juknisbos itu yang paling utama, meskipun besarannya kembali lagi mengacu kepada kebijakan internal kepala madrasah, tapi minimal dari kita ada stretching dari pusat terkait dengan SK bahwa mengakui keberadaan para pejuang-pejuang data yang tidak mengenal lelah siang malam untuk bagaimana memasukkan data tersebut sehingga bisa berbanding lurus untuk madrasah tersebut mendapatkan anggaran. Mungkin itu Pak yang paling progres untuk bisa digolkan. Karena kalau seperti itu bisa membuat kekuatan bagi seorang operator untuk diberikan kesejahteraannya atau haknya dari dana BOS nantinya. Karena kan berkorelasi saya rasa untuk yang ini. Karena penguatannya juga sudah ada di Juknisbos Pak. Terima kasih banyak Mas Rasi. Mungkin itu saja karena teman-teman yang lain pada mengeluh dan sudah terwakili keluhan saya hanya ingin membahas sisi dari yang untuk teknis pengambil kebijakannya. Ya, terima kasih banyak Pak Dodi, Mas Rasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nur Raffia. Tadi ya Mas ya. Iya Pak ya. Usul yang sangat bagus, dan kita sangat terbuka untuk bisa mengakomodir ini, karena masalah SK ini mungkin ya tadi betul dengan adanya penetapan SK dari pusat, mudah-mudahan bisa menjadi dasar ya pada terutama pimpinan-pimpinan madrasah itu untuk memberikan kompensasi ataupun hak dari operator ini yang lebih baik lagi ke depannya gitu. Insya Allah nanti kita coba tindak lanjuti, dan yang jelas mungkin akan kita harus merapikan tadi seperti saya sampaikan di awal, database dari pengelola data di tingkat di semua level sebetulnya, tapi yang nanti kita akan fokuskan mungkin lebih ke operator di madrasah, di lembaga gitu ya. Tapi tidak untuk kemungkinan pun sampai dengan tingkat provinsi pun kita akan rapikan database operatornya ataupun UC-nya nih ya, user champion ataupun pengelola data emis ini. Terima kasih Bu Fia. Ya. Iya, memang tadi juga sudah disampaikan sebelumnya ya, bahwa ini akan dicoba
eskalasi ke atas terkait dengan data-data operator madrasah yang harus disinkronisasi lagi ya Pak ya, yang harus di-adjust lagi untuk bisa nantinya bisa diajukan apakah ada kebijakan SK atau tidak yang turun untuk operator madrasah. Oke, baik. Selanjutnya Pak Joni Saputra, Pak, dipersilakan waktunya untuk bertanya, Pak. Baik, terima kasih Pak Raji. Mohon maaf saya nggak waktukan video ini Pak, soalnya koneksinya nggak stabil nih Pak. Iya, nggak apa-apa. Silakan Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Raji. Jadi tadi pertanyaan saya sudah banyak diborong sama Bang Muhaid dari Jambi sebetulnya. Ya. Jadi sudah terwakili juga lah dari 3 poin yang mau saya tanyakan. Terkait masalah kebijakan Pak Dodi, jadi sebetulnya kayak kami di Sumatera Utara ini kan di semua provinsi lah saya rasa sedang gencar-gencarnya penataan asesmen, dan juga hampir semua provinsi sudah masalah deadline-nya sudah menagih terus nih masalah asesmen pendataannya. Jadi apakah ada kebijakan atau akan kebijakan dari tim EMIS atau Kemenak kepada Kemdikbud terkait masalah deadline pendataan asesmen? Itu yang pertama. Yang kedua, masalah ini Pak, akun user champion di Kanwil, ini kebijakannya seperti apa? Apakah hanya sebatas BNN Pak, BNN ya? Jadi kami bilang ini akun Kanwil ini BNN. BNN itu bagian nengok-nengok lah kalau bahasa Medannya. Apakah masih seperti itu juga atau akan ada dikembangkan lagi? Soalnya kan kita mati bola ini Pak kalau dibilang. Nggak bisa ngapa-ngapain, cuma nengok-nengok aja BNN. Terus itu saja Pak, saya rasa 2 aja yang tadi sudah ditanyakan oleh Bang Muhairi. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya Pak Raji ya. Ya, silakan Pak Dodi. Ya, yang pertama tadi sudah disinggung juga ya terkait dengan batas waktu untuk penarikan data di BUAN-nya. Kita secara informasi saya sudah coba kontak ke pengelola di Menjar gitu ya, dan memang tidak ada statement yang secara eksplisit sampai kapan, cuma responnya itu adalah ya segera mungkin aja gitu ya. Artinya mereka pun juga tidak secara serta-merta ya ketok palu 30 Juni kemarin itu ditutup gitu ya. Mereka pun pasti akan ada kayak semacam jaring pengaman lah, seperti halnya juga selama ini kita di EMIS pun juga mungkin kita batasi tanggal sekian, tapi kan kita melihat juga kondisi gitu ya, sehingga waktu itu masih bisa dimundurkan ya, entah berapa lama. Nah, mudah-mudahan nanti secara ini kita coba terus koordinasi sambil tadi saya sampaikan kuncinya adalah di penyiapan fitur gitu, karena terkait dengan data jurusan selama fitur setting rombel dan juga edit jurusan itu belum tersedia di EMIS 4.0 ya, sampai kapanpun juga untuk putaran asesmen ini tidak akan siap. Makanya tadi saya dari kemarin sebetulnya di grup, kami ada grup internal ya dengan tim pengembang, itu saya sudah berkali-kali menyampaikan ini sudah sangat mendesak gitu ya, mohon segera diprioritaskan untuk fitur rombel ini gitu. Itu yang pertama. Jadi paralel kita siapkan fiturnya, yang saya sampaikan tadi, rencananya di malam ini kita akan coba teman-teman teknis menaikkan ke server production. Mudah-mudahan tidak ada bugs lagi, dan besok mudah-mudahan sih sudah rilis ini target optimisnya ya, mudah-mudahan tidak ada lagi tadi bugs, kendala-kendala atau error yang terjadi itu ya untuk fitur ini. Nah, kemudian yang kedua ya tadi masalah fitur kewenangan yang di tingkat Kanwil ya tentu tidak akan sampai hanya sebatas ini saja. Kita akan terus kembangkan. Ya intinya kan kami di pusat dengan teman-teman di Kanwil itu kan kurang lebih kebutuhannya sama, hanya skupnya yang berbeda. Kami secara nasional, teman-teman Kanwil kan provinsi ya.
kebutuhan data dan juga koordinasi dengan pihak-pihak terkait pun juga mungkin ya hampir sama lah kami dengan Kemdikbud, dengan BPS, dengan kementerian lain gitu ya, sama juga di Kanwil pun juga sama dengan dinas-dinas di tingkat provinsi pun sama. Nah untuk itu ya sudah ada dalam roadmap MIS 4.0 memang nanti di akunnya Kanwil dan juga kabupaten kota itu akan diberikan terutama sih untuk akses data ya, yang akses data yang paling utama itu kan bagaimana data yang kita kelola bersama-sama ini kita bisa manfaatkan juga secara bersama-sama gitu. Kalau semakin banyak yang bisa memanfaatkan data ini tentu proses perbaikan datanya pun akan semakin cepat gitu. Kalau tidak ada yang menggunakan pastinya data itu dianggapnya ya sudahlah hanya gitu-gitu aja gitu, nggak mungkin sumber data itu akan tergerak untuk bisa melakukan perbaikan kalau tidak pernah digunakan. Tentu kami pun ingin mendorong sebetulnya bagaimana setiap Kanwil ini apalagi dengan MIS baru ini ya. MIS baru ini kan secara resource itu sudah lebih baik dibandingkan yang sebelumnya, MIS yang sebelumnya. Ya, seharusnya tidak ada alasan kemampuan ataupun kewenangan dari teman-teman Kanwil itu tidak diberikan sebagaimana yang mungkin diharapkan oleh teman-teman. Kita akan coba eskalasi lagi kebutuhan-kebutuhan apa yang ada di tingkat Kanwil, nanti akan kita coba akomodasi. Cuma memang harus bersabar karena tadi untuk fitur-fitur dasar saja kita kan masih berjibaku ini bagaimana memenuhi semua kebutuhan untuk melengkapi data terkait dengan AKM, nanti mungkin dengan PAN-SM, kemudian kemarin juga untuk ban PAUD pun juga RA juga ternyata kita harus menambahkan atribut baru ya terkait dengan sarana bermain. Kita belum punya di MIS lama maupun di MIS 4.0 belum ada, ternyata di spenanya ban PAUD diminta karena Dapodik juga berdasarkan rapat di antara ban PAUD dengan Dapodik sudah ada, jadi kita mau tidak mau harus melengkapi itu. Artinya mohon ya mungkin kalau saya meminta kesabaran sebetulnya teman-teman sudah cukup sabar sih, tapi ya mohon menunggu saja, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama lagi semua kan komunikasi kita tetap berjalan gitu ya, di grup UC pun juga di situ ada Pak Gunanda, ada teman-teman dari pengembang, kemudian ada tim MIS ya, mudah-mudahan kita selalu mengingatkan saja apa yang dibutuhkan oleh teman-teman Kanwil itu terus disampaikan di situ. Jadi tidak ada alasan kami di pusat tidak memenuhi itu dengan sumber daya yang ada saat ini, dengan resource yang ada saat ini. Kalau dulu mungkin kita sangat-sangat terbatas ya. Kalau sekarang saya rasa tidak ada alasan untuk tidak disiapkan. Gitu Pak Joni ya. Ada 2 itu kan ya? Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Ya, oke. Sekarang mungkin lanjut ke Bu Rakima ya. Silakan Bu, pertanyaan Bu. Ya, Bu Rakima silakan Bu. Suaranya belum kedengeran Bu. Nggak terdengar ya? Iya, suaranya Bu Rakima tidak terdengar Bu. Bu Rakima mungkin bisa lewat chat Bu, diketik nanti saya bacakan Bu.
Bu Rakima, suara tidak terdengar. Mungkin yang lain dulu Pak Razi. Tinggal Bu Rakima Hatala aja yang reseni, yang lain belum ada, tapi ada yang menyampaikan saran. Ada yang menyampaikan saran. Ada yang menyampaikan saran, Pak, terkait dengan data penerima bantuan dana PIP, Pak. Untuk wilayah Maluku khususnya di Kabupaten Seram bagian timur, ini dari Bu Rakima Hatala ya. Bu Rakima Hatala nih yang memberikan pertanyaan nih, memberikan saran. Ya Bu Rakima ya. Oke. Jadi sarannya ada data siswa penerima bantuan dana PIP untuk wilayah Maluku. Jadi banyak ditemui ada beberapa data siswa Pak yang sudah lulus 1, 2, atau 3 tahun bahkan lebih dari itu, dan nama mereka itu masih ada dalam data penerima bantuan dana PIP. Jadi mereka sudah lulus, sudah bertahun-tahun lulus, bahkan sudah ada yang lulus dari 3 tahun, mereka masih menerima dana bantuan PIP. Dan pada saat pengkoreksian data siswa, sudah pasti siswa yang sudah lulus itu dinonaktifkan. Pada akhirnya tinggal beberapa siswa saja yang menerima bantuan tersebut. Jadi bahkan ada satu sekolah yang hanya 2 atau 3 siswa saja yang menerima bantuan PIP karena dana PIP-nya itu masih nyangkut di siswa yang sebelumnya, gitu, yang sudah lulus tadi. Gitu. Jadi sarannya kalau bisa penginputan data siswa penerima bantuan atau PIP itu tolong diperhatikan nama-nama siswanya yang sudah lulus. Jadi nanti yang sudah lulus mereka memang otomatis langsung putus dana PIP-nya, langsung digantikan. Seperti misalnya yang kelas 9 mereka sudah lulus, langsung selesai dana PIP-nya digantikan ke kelas 7. Nah, datanya mungkin bisa lebih dimonitor, diperketat untuk dana bantuan PIP. Nah, itu sarannya seperti itu, Pak. Mohon tanggapannya saja. Ya, baik. Terima kasih Bu Rakima, ya, Pak Razi, dan teman-teman. Ya, pengetahuan saya memang pada saat tahun pelajaran baru, tahun anggaran baru, itu pada saat akan di SK-kan siswa-siswa calon penerima PIP ini, itu dari pihak subdit kesiswaan itu akan melakukan proses verifikasi validasi siswa penerima PIP. Baseline-nya adalah siswa penerima PIP yang sudah diasahkan tahun anggaran sebelumnya. Misalnya sekarang tahun 2021, berarti penerima tahun 2020 itu di awal tahun 2021 akan di-verify lagi. Jadi proses verifalnya pun juga dilakukan oleh operator madrasahnya, bukan operator pusat atau operator kanwil. Jadi langsung ke operator madrasahnya. Nah, seyogianya kalau misalnya ada siswa-siswa tadi yang sudah lulus, apalagi yang sudah bertahun-tahun, seharusnya dengan proses verifal yang setiap awal tahun dilakukan terhadap data penerima PIP tahun sebelumnya, seharusnya yang kasus-kasus siswa yang sudah lulus masih ada di dalam daftar penerima itu secara proses itu kan harus dikeluarkan gitu, di flag gitu kan, karena mekanisme verifalnya itu hanya memflag siswa ini sudah tidak dikeluarkan dari usulan, kemudian atau dari list gitu ya, dengan alasan apa, sudah lulus kah, atau sudah meninggal kah, atau apa gitu ya. Jadi siswa penerima PIP di madrasah tersebut seharusnya sih sudah bersih gitu ya dari siswa-siswa yang tadi yang sudah tidak aktif, entah itu alasannya apa, sudah lulus kah, atau sudah drop out atau apapun ininya alasannya. Jadi itu yang selalu dilakukan oleh pengelola PIP pada saat mereka akan menetapkan SK penerima PIP di awal tahun anggaran gitu ya. Jadi mekanisme sebenarnya sudah ada untuk membersihkan siswa-siswa yang dengan status tadi gitu ya. Dan mereka memiliki satu mekanisme verbal yang sudah dibuat ya. Maksudnya mereka itu subdit kesiswaan
sudah memiliki mekanisme verbal yang sudah dirancang dan dibuat, dan saya rasa itu bisa meminimalisir potensi terjadinya tadi ketidaksesuaian data siswa yang sudah lulus masih dapat menerima dan lain sebagainya, itu seharusnya sudah bisa dihilangkan dari proses verbal ini. Seperti itu Pak Razi. Baik Pak Dodi, saya rasa cukup jelas ya Bu Rakima ya, sudah cukup jelas ya. Oke, baik, waktu pas menunjukkan pukul 4 waktu Indonesia Barat, 4 sore, jam 16 waktu Indonesia Barat. Terima kasih semua atas kehadiran dan partisipasinya. Apabila nanti ingin melihat kembali atau mendengarkan kembali, menonton kembali sesi ini, sesi materi tentang kebijakan EMIS 4.0, bisa dilihat di channel YouTube-nya Madrasah Reform. Jadi untuk mengulang kembali, dan diharapkan juga bagi user champion untuk bisa menginfokan kembali atau mentransfer knowledge ini ke kabupaten kota dan juga operator madrasah, agar mereka lebih memahami lagi proses yang ada di EMIS 4.0 saat ini. Dan pertanyaan-pertanyaan yang ingin mereka tanyakan sebelumnya, insya Allah bisa terjawab di sesi-sesi tanya jawab yang sudah kita lakukan dari Selasa minggu lalu ya. Berarti jadi kita sudah melakukan 4 sesi. Ini sesi penutupan. Terima kasih semuanya. Kalau memang nanti dari pihak Kemenak akan berdiskusi lagi apakah ada event lanjutan yang memang bisa dilakukan untuk kita berdiskusi kembali, nanti akan diinfokan selanjutnya. Baik, terima kasih semuanya atas waktunya dan kehadirannya. Terima kasih Pak Dodi. Ya, sama-sama atas waktunya Pak Dodi. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Saya sudahi sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Ya. Terima kasih.